Gula adalah suatu karbohidrat sederhana sebagai sumber energi bagi tubuh dan komoditas perekonomian utama. Banyak sekali tanaman penghasil gula, salah satunya adalah pohon aren. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengolahan hasil pertanian gula merah tradisional berdasarkan kearifan masyarakat Sunda. Saya Samsul dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Politeknik Engineering Petani Indonesia. Young Farmer bangga menjadi petani muda. Engineering tahan banting. Pertanian bukan hanya tentang menumbuhkan tanaman, namun akan tetapi lebih dari itu adalah tentang keberlangsungan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu sagung dumadi. Pertanian adalah bagian terpenting dari siklus kehidupan. Tanpa pertanian, kita tidak akan bisa menikmati hidangan yang tersaji di meja makan. Cita rasa yang bisa kita rasakan sangat beraneka ragam, mulai dari rasa asin, pahit, asam, manis yang bisa didapatkan dari komoditas tanaman atau produk dari sektor pertanian. Salah satunya adalah rasa manis yang bisa kita dapatkan dari produk gula. Banyak sekali tanaman penghasil gula, namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang produksi gula yang berasal dari tanaman aren. Semuanya diawali dengan mempersiapkan wadah yang terbuat dari bambu yang disebut lodong. Lodong itu dibawa oleh petani sebagai tempat atau wadah untuk menyimpan air nira yang dihasilkan oleh tanaman aren. Aren atau yang bernama Latin Erenga pinnata yang sering juga disebut enau adalah palma yang terpenting setelah kelapa karena merupakan tanaman serbaguna. Hampir di setiap bagian pohon aren bisa dimanfaatkan. Salah satunya seperti injuknya yang dapat digunakan sebagai bahan utama pembuatan kerajinan tangan. Tak hanya itu, buah dari pohon aren juga bisa dijual untuk bahan es campur, yakni kolang-kaling yang berasal dari bunga betina. Dan untuk jantannya, karena pohon aren termasuk pohon bunga tidak sempurna dan yang sering dimanfaatkan sebagai penghasil nira adalah bunga jantan. Tanaman aren sudah mulai bisa disadap pada usia 6-12 tahun dan memberikan hasil yang optimum pada 8-9 tahun. Jumlah nira dipengaruhi oleh jumlah mayang yang disadap, sedangkan kesegaran dipengaruhi oleh proses penyadapan dan penyimpanan nira. Dan kualitas nira yang baik ditandai dengan kadar gula yang tinggi. Tetes demi tetes ditampung untuk menyambung harapan. Rasanya yang manis menjadi sebuah harapan para petani gula aren untuk menyambung kehidupan keluarganya.
Proses penyadapan dilakukan sejumlah 2 kali dalam 1 hari, yaitu pada waktu pagi dan sore hari. Hal itu dilakukan untuk menampung air nira pada wadah agar bisa terisi. Kayu disiapkan sebagai bahan bakar untuk memasak air nira. Lalu air nira pun dimasukkan ke dalam wadah pemasak untuk proses pemasakan dan disaring untuk memisahkan kotoran yang tercampur pada proses sebelumnya. Tidak lupa, api dijaga agar selalu menyala stabil, agar memberikan sumber panas yang maksimal bagi proses pemasakan gula aren. Juga tidak lupa untuk selalu dilakukan proses pengadukan agar tidak ada endapan di pinggiran supaya tidak terjadi kegosongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampurasun, Wak. Sampai Dupi nami Wak saha, Wak? urusan di Yuswa sabaraha tahun, Wak? 60 lah. 60 tahun. Dupi profesi atau pidameun Wak janten tukang nyadap panginten ya, Wak? Mohon. Kami produksi hasil sapoena sabaraha bungkus, Wak? 4 bungkus sepotong. Oh, 4 bungkus. Mohon. Di Icalna ka mana, Wak? Di Karongga lah. Karongga cenah ka kecamatan ya, Wak? Ya, kacamata. Ka Pangepul panginten ya? Ka Banar. Ukur. Ukur sabaraha jam, Wak? 7 jam. 7 jam. Ya, Oh, mohon. ketika di ganukeun deh gitu. Pami pengawas harga sabungkusna sabaraha, Wak? Atau saganuna? Sabonyor atau jam sabonyor, Sabonyor ya. 4. Oh, 10 tina saganu. 10.000 tina saganu. Ya. Mohon. Jadi sabungkus teh aya 4 ganunya, Wak? Ya 40. Ya 40. Sabungkus. Ini adalah proses pengocokan untuk mengentalkan proses karamelisasi pada gula merah yang berasal dari pohon kaung atau pohon aren. Proses pengocokan ini berkisar 1 jam ya, Wak? Ada ya, Wak? Itu tadi tujuannya untuk mengentalkan. Setelah kurang lebih 6 sampai 8 jam proses pemasakan, didapatkanlah adonan gula yang sudah mulai mengental, mengalami proses karamelisasi. Adonan terus diangkat setelah proses pemasakan 8 jam, lalu kembali adonan terus diaduk agar semakin mengental. Lalu siapkan cetakan yang terbuat dari bambu dengan berukuran diameter 10 cm dan tinggi 15 cm. Lalu masukkan adonan gula yang sudah mengental dan pada proses pengadukan sebelumnya dan dimasukkan ke dalam
cetakan satu persatu. Lakukan terus sampai setiap cetakan yang terbuat dari bambu terisi dengan adonan gula merah cair. Juga tidak lupa untuk selalu diperhatikan agar tidak terjadi kebocoran pada cetakan. Banyak sekali manfaat dari gula merah. Salah satunya bagi kesehatan dan juga tentunya untuk bumbu masakan untuk menambah cita rasa manis pada masakan yang kita buat. Diamkan gula agar terjadi proses pengerasan pada adonan dan gula pun siap untuk dijual ke konsumen. Young Farmer bangga menjadi petani muda. Pertanian maju, mandiri, dan modern.